Ini dia Yanuka Rafsol Yehuda yang beberapa hari terakhir membuat heboh, membuat Yahudi mengklaim bahwa juru selamat mereka sudah muncul. Ciri-ciri pun digambarkan, dicocokkan, mulai dari seorang ahli Taurat yang jauh lebih paham dari Rabi, rambutnya keriting, matanya yang hanya berfungsi sebelah sementara yang lainnya buta. Dia menggunakan kacamata. Apalagi dia sudah mengeluarkan berbagai kesaktiannya sampai membuat ciri-ciri tersebut semakin nyata. Nggak seseram gambaran yang selama ini kita tahu ya. Matanya di tengah, ada tulisan kafir, bentuknya sangar gitu ya. Tapi ya kalau mau laku di mata manusia saat ini, ya bener, jangan terlihat serem. Reaksi pun bermunculan, mulai dari kalangan Nasrani yang mengatakan Yanuka adalah false Messiah. Bahkan dari kalangan Yahudi sendiri tidak sedikit yang menolak. Sementara ada juga kaum muslimin yang justru percaya, walaupun banyak yang nggak percaya. Ada juga yang menyatakan jika Dajjal itu baru akan hadir yang aslinya setelah 30 Dajjal palsu hadir. Ya termasuk yang palsu ini adalah si Yanuka ini. Terlepas dari si Yanuka ini, fitnah Dajjal ini ya sudah menyerang. Serangannya begitu terasa. Terus gimana? Apa yang harus disiapkan? Apa kita harus siapkan bunker untuk sembunyi dari serangan Dajjal? Ya nggak usah. Perkara Dajjal ini sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dihindari dan nggak perlu dihindari, tetapi harus dihadapi. Maksudnya bukan sompral juga nantang-nantang Dajjal. Maksudnya begini, serangan Dajjal itu kan mempengaruhi keimanan melalui pemikiran, sehingga manusia terhasut mengikuti kehendak dia untuk menjadi bagian dari musuh Allah. Nah, sebelum waktu itu ada, apakah kita perlu bersiap? Ya jelas. Sekarang aja Masya Allah, yang namanya perang pemikiran, perang pemahaman, hubud dunia itu sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya menyerang akidah kaum muslimin. Remaja Islam khususnya diserang melalui 5F sebagai celah bagi setan untuk mempengaruhi, yaitu food, fashion, fun, free sex, dan film. Ini yang harus diantisipasi dan ini harus dijadikan perhatian khusus agar tidak menjadi pengaruh begitu kuat bagi remaja kaum muslimin. Jadi ibarat main bola nih ya, strategi bertahan yang paling efektif itu kan menyerang. Tentu aja serangan yang efektif dan mumpuni adalah serangan yang dibekali dengan skill yang terasah. Ibaratnya begitulah. Iman kita ini, akidah kita ini ibarat skill yang perlu terus-menerus diasah. Ya, dengan amal soleh, dengan mengikuti jamaah agar lebih kokoh, dengan amar ma'ruf nahi munkar, minimal kita jaga diri, keluarga, sanak saudara, bentengi. Lalu kita juga sebagai seorang muslim punya kewajiban ofensif dalam berdakwah. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ulama, ustadz, namun seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin wajib fardu ain untuk mengingatkan seluruh saudaranya mengenai fitnah Dajjal. Juga pentingnya berjuang menegakkan kalimat tauhid beserta perangkat penjaganya, yakni penerapan syariat Islam secara kafah alias menyeluruh. Ini yang akan membuat iman dan takwa kita terasah, sehingga insya Allah ketika serangan keimanan itu datang, mau waktunya kapan aja, mau siapa aja yang menyerang, kita punya perisai untuk bertahan dan melakukan counter. Karena paling tidak sudah dibekali dengan dua hal, yaitu ilmu juga jamaah yang saling mengingatkan. Itulah pentingnya ngaji ke masjid dan majelis ilmu. Jangan hanya dunia maya. Wallahu alam.